Yang misalnya pencapaian targetnya harus ini tercapai, jadi disesuaikan dengan kemampuan mereka. Makanya kadang ini jujur guru bingung, apa sih yang jadi patokan jadinya gitu. Karena satu soal belum tentu sama anak itu bisa diterima sama yang lain gitu. Jadi itu menurut saya. Jadi yang jelas berbeda, metodenya pun berbeda, bahkan targetnya pun berbeda. CP-nya maksudnya bukan CP ya, tujuannya ya, tujuannya untuk indikatornya itu disesuaikan dengan kemampuan anak. Jadi, itu menurut saya. Dalam hal ini tujuannya berbeda. Berbeda. Tujuan pembelajaran dalam satu kegiatan berbeda. Ya, kalau memang menjumpai anak yang memang spesial ya, spesial dalam artian tidak mampu memang dia untuk itu gitu. Jadi metodenya pun ya juga harus disesuaikan. Jadi kalau misalnya anak yang punya kemampuan lebih, dia bisa mencapai 90%. Ini ada anak spesial yang hanya bisa tahu mungkin 20% saja. Itu maksud saya. Jadi jelas perbedaannya itu disesuaikan ya. Bahkan mungkin targetnya pun disesuaikan, itu maksud saya. Terima kasih Ibu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Saryati. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini saya juga bukan menggurui ya Bu, izin Bu. Saya hanya menyampaikan pengetahuan yang saya punya. Nah, jadi diferensiasi itu adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Jadi ibarat seperti makanan Bapak Ibu. Di ruangan kita ini kita anggap murid kita itu seperti makanan. Jadi makanan itu bahannya itu berbeda pembuatannya, rasanya itu berbeda, bentuknya berbeda, harganya berbeda. Nah, dengan adanya perbedaan anak-anak itu tadi, kita harus menyesuaikan daya serapnya sesuai kebutuhan anak. Ada anak yang suka menonton, ada anak yang suka mendengarkan, dan ada anak yang tidak bisa diam, dia jalan sana jalan sini, suka praktek. Itulah yang dikatakan sebagai diferensiasi, perbedaan anak dalam menangkap ilmu pengetahuan tadi Bu, kita sesuaikan. Nah, itulah nanti dia ada diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, dan ada diferensiasi produk. Nanti disesuaikan dengan gaya belajar anak. Ada anak nanti visual, ada auditori, dan ada satu lagi anak kinestetik yang tadi saya bilang suka jalan, suka buat percobaan. Nah, untuk lebih jelasnya, ini dia, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Jadi Bapak Ibu kita sesuaikan sesuai dengan individu anak-anak kita di dalam kelas. Jadi nggak bisa kita samaratakan pakai buah-buah semua, tidak. Jadi di awal sebelum pembelajaran kita buat assessment diagnostik awal. Kita bertanya kepada anak-anak kita. Kita lihat kemampuan anak-anak kita dalam menyerap pembelajaran. Apakah dia suka dengan menonton TV? Apakah dia suka mendengarkan? Dan satu lagi, apakah dia suka dengan melakukan percobaan? Kadang anak-anak itu daya tangkapnya beda-beda Bapak Ibu. Dengan dia nonton aja dia bisa, dengan mendengarkan aja dia lagu cepat hafal, iya kan? Nah, jadi seperti itulah keadaan anak-anak kita yang harus kita sesuaikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian di sini mengapa kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Jadi tujuannya itu Bu harus satu, nggak bisa beda tujuannya. Tujuan pembelajaran kita satu kelas itu satu, tapi nanti dalam prosesnya itu yang berbeda. Produk yang dihasilkan anak pun nanti berbeda sesuai dengan bakat dan minatnya. Ya, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa
kita mendidik anak menyesuaikan dengan bakat dan minatnya sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman kita sekarang zaman teknologi, zaman HP, bisa kita sesuaikan. Anak-anak belajar pakai HP pun nggak apa-apa Bu sekarang kalau memang memungkinkan. Tapi kalau tidak memungkinkan tidak bisa kita paksa. Nah, itulah sekilas gambaran tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti contohnya praktik pembelajaran nanti ada saya tunjukkan. Kemudian yang kedua, merespon kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid itu seperti tadi saya katakan, dia butuhnya di mana, dia pengennya itu bagaimana. Apakah dia butuh menggambar, hasil nanti yang dibuatnya berupa gambar. Kalau dia memang hobinya menggambar, kalau anak kita nanti hobinya menyanyi, Bapak Ibu, hasil produknya bisa berupa lagu seperti Ibu Kepala Sekolah kemarin bilang, diganti liriknya. Bu Junida kan kemarin ada Ibu bilang, tapi musiknya sama, diganti liriknya sama anak. Itu sesuai dengan kreativitas anak. Nanti ada anak yang suka dia main drama, boleh dia buat drama sama anak-anak yang lain untuk hasil produk dari kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Ya, kita ciptakanlah suasana belajar yang menyenangkan buat siswa. Ya, jadi bukan berarti pemberian reward itu bisa membuat anak menjadi senang, belum tentu. Ada sebagian anak yang senang dengan reward, tapi ada anak yang nggak pandai Bu, umpamanya kadang nggak pandai lah, nggak bisa. Belum tentu dia senang gitu kita buat kasih reward. Allah yang dapat nanti dia aja, Allah yang dapat nanti dia aja. Pasti seperti itu kan, gitu. Kita ini sama-sama pengalaman lah, cobalah. Kita bayangkan kita masih di dalam kelas kita masing-masing. Jadi kita sesuaikan, kita juga harus perhatikan anak-anak yang tidak bisa tadi seperti itu. Kita sesuaikanlah kegiatan pembelajarannya dengan kebutuhan dia. Kemudian manajemen kelas efektif ya. Saya udah tahu lah Bapak Ibu lebih dahulu lah buat kelas efektif ya. Kemudian penilaian berkelanjutan. Nah, kalau untuk penilaian assessment ini mungkin nanti bisa di sesi selanjutnya Bu, karena lebih panjang lagi kalau mengenai assessment diferensiasi. Ya, karena itu nanti assessmentnya panjang. Kalau di sini yang penting penilaian berkelanjutan itu maksudnya dari mulai awal pembelajaran sampai kegiatan akhir, kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir itu kita harus ada penilaian kepada anak. Apakah dia mengalami kemajuan dalam hal ini, seperti itu. Jadi assessmentnya itu berkelanjutan. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi itu kita awali dengan pemetaan kebutuhan murid. Itu tadi yang di awal tadi sudah saya sampaikan. Kebutuhannya dulu kita lihat, ya, yaitu kebutuhannya apa ya? Kesiapan murid. Apakah murid udah siap untuk belajar? Apakah dia masih mukanya cemberut? Apakah anak yang masih punya bawa masalah di rumah? Itu harus kita normalkan dulu. Kemudian minatnya kita tanya nanti. Dari assessment dia pasti kelihatan minatnya di mana. Apakah dia suka menyanyi, suka diskusi, suka menulis, suka menggambar. Itulah dia nanti kita buat assessment diagnostik. Kemudian profil belajar murid dari gaya belajarnya. Yang tadi gaya belajar bisa auditori, bisa visual dan bisa kinestetik. Nah, kemudian ini strateginya Bu. Yang tadi saya katakan diferensiasi konten yang pertama. Ya, kontennya itu berupa apa yang mau kita sampaikan. Apakah dia berupa buku bacaan kontennya? Ya, apakah bisa dia kita katakan sebagai melihat video? Nah, kemudian selanjutnya ada diferensiasi proses. Nah, proses ini kita lihat anak-anak itu bagaimana dia melakukan kegiatan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian diferensiasi produk. Ini produk yang dihasilkan setelah selesai melakukan kegiatan. Contohnya tadi bisa berupa lagu, bisa berupa tarian, bisa berupa gambar, bisa berupa hasil drama. Itu sesuaikan dengan bakat dan minat anak. Nah, yang tadi konten sudah dijelaskan, proses sudah, dan produk sudah. Oke. Nah, saya rasa ini saja dulu Bu yang perlu kita pahami.
bahwa diferensiasi itu kita harus sesuaikan dengan kebutuhan anak. Nah, ini contoh RPP dari RPP berdiferensiasi. Ya, ini contoh RPP berdiferensiasi. Nah, seperti tadi saya katakan bahwa di awal kita melakukan asesmen diagnostik dengan berdasarkan minat dan profil kesiapan belajar siswa dalam pembelajaran IPAS. Jadi di sini saya cari minat siswa yang suka bermain peran, yang suka menggambar, yang suka menyanyi, dan suka menulis. Ya, jadi inilah dia minat siswa tadi yang ada dalam satu kelas. Nah, kemudian produknya apa nanti yang dihasilkan? Setelah mereka tahu minatnya, kalau dia bermain peran udah pasti drama, ya kan Bu? Nah, kemudian kalau dia suka menggambar, ya hasil produknya nanti berupa gambar kita terima, nggak apa-apa. Gitu, penilaian nanti ada penilaiannya, tetap tujuannya satu untuk pemahaman, tujuannya satu untuk satu kegiatan pembelajaran. Kemudian menyanyi, ya lagu nanti hasilnya dibuatnya. Kemudian kalau menulis, dia bisa berupa karangan ditulisnya, atau bisa berupa puisi sesuai dengan bakat anak tersebut. Nah, selanjutnya, kalau untuk melihat profil belajar murid, nanti kita buat lagi pemetaannya. Pemetaan secara visual. Visual ini dia belajar melalui tontonan, melalui video. Kemudian ada yang auditori. Auditori mendengar Bu. Berarti kita kasih nanti anak-anak rekaman, berupa rekaman. Nanti anak-anak dengar. Kemudian kinestetik. Kinestetik ini yang tadi suka dengan tantangan belajarnya, suka dengan percobaan-percobaan. Biasanya kinestetik ini anak-anak yang suka jalan, suka, memang dia nggak bisa diam biasanya gitu loh. Dia suka percobaan-percobaan. Nah, kemudian selanjutnya kalau untuk RPP-nya, di sini saya ngambil waktu kelas 6 kemarin ya Bu, ini praktik baik yang saya lakukan waktu kelas 6 tentang rangkaian listrik. Ya, rangkaian listrik di kelas 6 RPP-nya, karena kemarin waktu Ibu di seminar observasi kemarin sama Ibu, ada juga ya Bu yang kemarin tentang hak dan kewajiban diferensiasi. Cuma kemarin videonya mohon maaf bilang Bu, tiba-tiba itu mati, tiba-tiba penuh, bilang Jim, jadi nggak tersimpan. Nah, inilah yang modul ajarnya. Di sini seperti biasa Bu, ada KI, ada kompetensi dasar, indikator ya seperti biasa kita buat. Yang membedakannya nanti, ya kok di sini seperti biasa ya Bu, mengecek kehadiran, menyanyikan lagu nasional. Nah, kemudian di sintaksnya nanti. Nah, di sintaksnya di sini, sintaks 1 dia orientasi siswa terhadap masalah. Nah, di sini guru masih menjelaskan definisi rangkaian listrik, kemudian diorganisasikan siswanya untuk belajar ya. Nanti bisa nih kalau memang perlu nanti bisa kirim, bisa saya kirim nanti. Kemudian, nah, sewaktu dia menyajikan hasil karya, di sini baru dia mulai berbeda Bu. Ketika kita sudah membagi kelompok anak-anak, kita tanya, siapa nak yang senang? Kita mungkin udah kasih tugas nih Bu. Tugasnya ini 1 sebenarnya. Tugasnya kita kasih 1. Disuruh mereka mendiskusikanlah nak perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Ini contoh, ya Bu. 1 aja tugasnya. Tapi kita tanya sama anak, siapa nak yang senang mendengarkan musik? Siapa nak yang suka melihat video? Siapa nak yang suka melakukan percobaan? Anak-anak langsung angkat tangan. Nah, setelah anak-anak tadi Bu ngangkat tangan, kita kelompokkanlah dalam satu kelompok. Yang suka video, yang suka menyanyi, yang suka percobaan. Setelah mereka dalam satu kelompok, mereka mendiskusikan pertanyaan kita tadi. Yang suka video, kita suruh nonton video melalui fokus. Yang suka mendengarkan, kita kasih lagu rekaman tape-nya. Kalau Vina kemarin pakai HP, dikasihkan pakai speaker yang mendengarkan, atau kasih headset mereka pun nggak apa-apa. Yang penting nyamannya anak-anak untuk belajar bagaimana, karena kita diminta untuk menciptakan rasa nyaman belajar kepada anak. Dan kemudian yang suka percobaan, kita kasih percobaan Bu. Mereka boleh jalan-jalan, nanti ada videonya kita tunjukkan. Mereka boleh jalan-jalan dari kelas kita, keluar kelas pun boleh. Kalau yang mau kinestetik tadi, karena dia
dapatlah hasilnya. Kita tanya lagi, nah siapa nak ya yang suka menggambar? Katakanlah saya bu. Siapa nak yang suka menyanyi? Saya bu. Siapa yang suka main drama? Saya bu. Siapa yang suka menulis? Saya bu. Kita kelompokkanlah dengan satu kelompoknya. Nah, hasil diskusi tadi udah pada nulis semua kan? Sudah bu. Kalian tuangkan dalam bentuk apa sesuai dengan bakat dan minat kalian. Itulah disinilah diferensiasinya bu. Ya, yang tadi diferensiasinya tadi kan udah auditori, ya kan, visual dan kinestetik. Nah ini hasilnya, kita mendapatkan produknya apa. Setelah anak-anak tadi kita pisah, ya kan, dan kita pisah anak, nah kelihatanlah baru anak yang tadi menyanyi, mungkin dia nanti bisa lah dibikinnya rangkaian seri adalah diciptakan lagu bu. Kemudian adalah yang suka menulis, dituliskannya lah. Waktu aku ke rumah nenek, tiba-tiba lampunya rumah padam. Ku tengok semua satu padam, semua padam katanya. Berarti di rumah nenekku terpasanglah rangkaian listrik apa? Karena dia tadi udah diskusi kan bu, gitu. Nah, baru tengoknya lagi lampu hiasnya. Loh, mak, itu satu putus mak lampu hiasnya. Tapi yang lain kok masih hidup ya mak? Nah, kan itu dia berarti tulisnya tuh bu, sesuai dengan pengalamannya. Berarti kalau satu padam mak, yang lain masih hidup, berarti itu rangkaian listrik apa ya? Nah, terciptalah bu, dia berpikir kreatif. Itulah tadi bahan Vina sama ibu kemarin ya bu, diobservasi berpikir kritis dan kreatif. Langsunglah dia bu bisa berpikir. Dituangkannya dalam bentuk tulisan. Nah, kalau yang suka gambar bu, digambarnya itu bu, rangkaian listrik tadi itu. Dibuatnya lah nanti ada baterainya, ada gambar lampunya. Lampunya kalau dia seri dibikinnya berderajat, paralel dibikinnya gambarnya, diwarnainya bu sampai cantik karena dia memang hobinya menggambar. Kemudian ada lagi kelompok yang tadi satu lagi dengan suka drama. Dibikinnya lah dialog sama teman-temannya, seakan-akan ada PR dari gurunya. Kok ada PR? Belum lah, tengoklah. Tapi dia drama di depan kelas. Gimana nih yang nomor satu aku belum siap nih. Nah dia drama di depan kelas. Itulah dia bentuk diferensiasinya anak-anak sesuai dengan kebutuhan bakat dan minat anak. Ya, tapi tetap tujuannya satu. Tujuannya tetap untuk mencari perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel. Sudah mulai terbuka bu, sedikit demi sedikit kan? Insya Allah udah ya. Nanti panjang lebar ya bu, nggak tahu. Itulah dia bu, pembelajaran yang kita sampaikan untuk di dalam kelas. Sebenarnya kita mikir memang, aduh gampang nggak ya? Aduh susah kali ya mikir buat anak-anak ini supaya kita tahu bakatnya. Iya, kita ya bu, gimana namanya di kelas kita masing-masing. Kita yang tahu anak kita bagaimana, kita yang tahu anak kita hobinya di mana, kegemarannya apa. Karena kita ngajar pun kan bu, udah setahun kan, masa kita pun nggak bisa tahu hobi anak kita apa, yang mana yang di mana dia bakatnya ini, yang ini di mana. Satu-satu ya mungkin ada yang kita terlewat mungkin gitu. Tapi ya tetap kita buat assessment diagnostik awal buat anak-anak kita. Nah, untuk praktik video pembelajarannya sedikit aja ya bu, ini kemarin masih di sana. Nggak ada bu. Ini masih memberikan materi dan nanti di sini ada membagi anak-anak sesuai dengan bakat minatnya. Ini masih tahap awal. Jadi seperti tadi nih bos sebenarnya yang dijelaskan ya bu. Cuma nanti anak-anak ada yang ada suaranya.
Ini pembagian kelompok percobaan. Gantungan itu kan jadi media pembelajaran gitu ya, kita buat sama anak-anak, ada kita gantung tentang rangkaian listrik atau tentang Pancasila, kan ada kita gantung-gantung, kita tempel, itu jadi bahan pembelajaran anak-anak. Ini yang melakukan ini percobaan kinestetik. Untuk menyampaikan produknya berupa nyanyian. Berupa tulisan, dia membaca hasil tulisannya. Nah, dia membacakan hasil karangan yang ditulisnya, Bu, berupa pengalaman sendiri. Dengan cerita yang berbeda-beda sesuai dengan versinya masing-masing.
Kemudian hasil ya, untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu. Ini yang cerita tentang nenek saya deh ini. Di rumah nenek saya katanya cerita. Ada lagi yang itu ya. Nah ini yang drama, mereka buat drama. Dramanya yang masih sederhana lah Bu, cuma sekedar baca dialog gitu. Masih drama berbentuk dialog sederhana mereka buat. Nah inilah contoh dari diferensiasi praktik baik yang sudah saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya silakan Bapak Ibu. Insya Allah kita sama-sama diskusikan. Kalau enggak belum bisa saya jawab jadi PR ya Bu. Ya boleh izin Bu. Ada Bapak Ibu, oke. Sudah. Kalau ada yang bertanya bisa dijawab, insya Allah dijawab. Insya Allah mudah-mudahan bisa kita ATM dengan kegiatan pembelajaran kita sesuaikan dengan tujuan pembelajaran kita di kelas masing-masing. Sudah Bu? Kalau nggak ada, kita kuis ya Bu. Vina kirim link kuisisnya di grup. Nanti 5 orang yang tertinggi nilainya ada deh. ada. Sebentar ya, saya kirim dulu di grup link kuisisnya. Nanti login ya Bapak Ibu ya di link kuisisnya. Sebentar. Tapi hadiahnya cek ya Kak Carlos ya. Gak besar. Ada ya, kita kirim dulu. Itu kan Ibu udah ngasih reward namanya. Ya, supaya ini ya Bu, mana nih grup UPT. Oke, mari Bapak Ibu bergabung di kuisis.
Ayo Bu Ruby. Bu Ruby sudah boleh kan belum? Lagi Bu. Ayo Bu tahu. Nah, kita lagi. Ya, boleh Pak buat kita kejar-kejaran. Nggak mau ya Bu ya? Iya, alhamdulillah. Udah lanjut. Ada waktu. Ada salah jawabannya. Yes, Bu. Tidak 3.100. Pak Kamilus habis? Sudah siap? Belum. Oh, Pak Kamilus belum siap. Ini hanya untuk pengalaman ya Bapak Ibu ya. Tidak ada pasal lain. Hanya untuk supaya ada kuisnya. Ya, Pak Kamilus 3.600. Ada salah Bu. Yes, Bu Glory. Semangat. Udah Pak? Udah siap? Ya kakak jangan yang mau kakak baik. Udah siap Kak? Udah siap Kak? Saya Kak. Garis 3.180. Garis dari kakak. Cepat tidak ada lagi. Nah. Kita coba kecil. Enggak Bu, waktunya ada bukan nilainya Bu. Makanya aku bilang Dari waktunya. hilang dia. Nah, udah deh. Ini Enggak itu. masih ada waktunya. Udah selesai Pak. Dia udah selesai. Berarti Pak Kamilus di 3.600, Bu Glory di 3.660, Bu Eva 3.180, buat kita Bu Devi. Udah habis Bapak Ibu? Oke ya, biar kita singkat waktu nanti ada 5 orang. Bu Glory, Pak Kamilus, Bu Eva, Bu Devi dan Bu Martida. Oke, 5 orang. Bu ini aja yang Bu, ada ya Bu. Ayo. Sabar cuci piring Bu. Aku yang menjawab.
Error lagi. Oh ya sudah. Ayo Bu, ke depan Bapak Ibu. Dan cepat-cepat. Nanti Ibu ada lagi pengalaman dari Ibu. Ayo Ibu, diantar Ibu. Bu Glory, Bu Dewi, Pak Karlinus, Bu Eva, Bu Atika. Ayo, Jangan disokani, suruh dicipin. Untuk semua ya Bapak Ibu ya, kalau tinggal bukan. Terima kasih Bu. Bentar Bu. Nanti makasih ya sama. Oh, ada semuanya. Selamat. Yeay. Pemahamannya alhamdulillah, pemahamannya. Sendiri Bapak ya. Sudah terima kasih Bapak Ibu, makasih atas perhatiannya, makasih Pak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Yes, betul Bu, semangat. Terima kasih Bapak Ibu guru atas perhatiannya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena saya juga seorang manusia tidak luput dari hilaf dan salah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Vina. Sekali lagi kita beri tepuk tangan dulu untuk